السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمين. Kaum muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat untuk bisa bersua kembali dalam nuansa iman, duduk bersama dalam majlis-majlis ilmu. Tidak lain tujuan dan doa kita semua, semoga kita ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ketenangan, rahmat, keberkahan, bahkan janji maghfirah yang dijaminkan oleh Nabi bagi siapa saja yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari isi makna dan kandungan. Maka kita berharap nama-nama kita ini masuk dalam jajaran orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita ingin merenungkan sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dicontohkan dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disepakati kesahihannya oleh para ulama hadis. Doa yang diajarkan bahkan
pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan tuntunan kepada kita di dalam bagaimana kecerdasan kita sesungguhnya di dalam meminta sesuatu kepada Allah. Sebab terkadang kita sedikit berdoa, atau ketika berdoa terkadang kita tidak memahami mana skala prioritas dalam doa-doa yang seharusnya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam doa ini, dalam riwayat Muslim yang tadi kita bacakan, Nabi SAW mengajarkan setidaknya ada 5 permintaan yang disusun secara sistematis oleh Nabi SAW berdasarkan skala prioritas, juga dengan redaksi yang kadangkala bobot doa kita ini jauh dari apa yang menjadi ruh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permintaan-permintaan kita. Ini yang insyaallah kita akan mencoba merenungkan dan menyegarkan pemahaman serta pengetahuan kita terkait dengan poin-poin ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Doa yang pertama atau muatan pertama dalam doa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang bagaimana meminta serta memprioritaskan permintaan terhadap perbaikan agama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaiki agamaku. Ya Allah, perbaiki agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang mana agamaku ini adalah perkara yang utama dari semua urusanku. Dalam khutbah Jumat tadi kita merenungkan bersama bahwa persoalan terbesar yang menjadi penyumbang utama kerusakan tatanan sosial kemasyarakatan kita hari ini itu adalah menjauhnya kita dari agama. Yang tadi kita renungkan bersama dalam khutbah Jumat. Bahkan semua persoalan dalam kehidupan kita, baik persoalan individu kita atau persoalan dalam keluarga kita, atau bahkan persoalan-persoalan dalam pemerintahan yang mengatur kemasyarakatan kita, muara terbesarnya adalah jauhnya kita dari Islam, jauhnya kita dari agama, kurang perhatiannya kita kepada implementasi amanah-amanah besar yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bagi orang yang beriman, setiap kali mendapati persoalan, maka yang mesti jadi cerminan ini pasti ada persoalan dalam masalah agama kita. Setiap kali kita dapat masalah harus menjadi cerminan ada masalah dalam penerapan syariat Allah dalam kehidupan kita. Ketika ada suami istri yang bertikai, tidak serta-merta menyalahkan pihak ketiga, tetapi yang utama yang harus kita renungkan, boleh jadi dalam rumah tangga itu ada persoalan-persoalan yang belum selesai diimplementasikan terhadap nilai-nilai keislaman. Mungkin si suami jauh dari Allah, atau istri yang jauh dari Allah, atau ada persoalan dalam ibadah mereka berdua sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan permasalahan-permasalahan yang mungkin jarang sekali ditemukan solusinya.
Begitu pula dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya dalam salah satu hadis yang cukup panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang permasalahan kehidupan sosial yang disebabkan oleh dosa. Secara singkat Nabi menggambarkan bahwa maraknya penyakit-penyakit baru yang belum pernah terjadi di zaman dahulu, itu karena tersebarnya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishata fi qaumin qat illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Ada penyakit-penyakit baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satu faktor terbesarnya adalah tersebarnya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Begitu juga mengurangi timbangan, menyebabkan kemarau, krisis berkepanjangan, dan seterusnya dalam riwayat yang mungkin agak cukup panjang kalau kita jelaskan. Tetapi ini memberikan warning kepada kita semua bahwa semua persoalan yang kita hadapi, persoalan individu kah, persoalan keluarga kah, persoalan masyarakat kah, ketika itu terlihat, maka yang harus pertama kita koreksi adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana implementasi kita terhadap nilai-nilai keislaman. Maka itu Nabi menjadikan doa yang pertama dalam urutan pertama, dan itu menandakan bahwa ini menjadi skala prioritas, adalah doa untuk minta kepada Allah agar membimbing kita untuk mencoba memperbaiki agama kita. Sebab kalau Allah sudah tidak peduli juga terhadap bagaimana kehidupan keagamaan kita, ini pertanda buruk. Ketika Allah sudah tidak peduli lagi, berarti ini menandakan bahwa kita sudah dibiarkan rusak seperti itu oleh Allah, yang pada akhirnya tinggal ditunggu punahnya saja. Sekali lagi Nabi SAW mengajarkan, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki agama. Dan mungkin sebahagian dari kita menyadari bahwa jarang berdoa agar diperbaiki agama. Mungkin sebahagian dari kita jarang sekali mengisi doa-doanya dengan sesuatu yang berbicara tentang peningkatan iman. Bahkan ketika ada persoalan yang terjadi, mungkin doa kita hanya fokus pada persoalan itu saja. Terlilit utang, ya Allah utangku banyak. Bisnisnya terganggu, ya Allah bisnisku terganggu. Ada masalah di keluarga, ya Allah keluargaku bermasalah. Tapi jangan kita berdoa, ya Allah, mungkin karena agama saya ini bermasalah sehingga saya dapat persoalan ini, perbaiki agamaku, ya Allah. Terlebih lagi ketika kita secara masif, secara aktif terlibat dalam kerusakan agama. Seperti misalnya orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Mereka acuh tak acuh, masa bodoh dengan apa yang seharusnya diberikan kepada anak ini sebagai kewajiban orang tua untuk mengarahkan mereka pada pendidikan agama. Sehingga sebahagian orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah
tidak punya ruh yang jelas tentang orientasi keagamaan. Yang penting selesai cepat, dapat titel, bisa dapat kerjaan ketika dia sudah selesai. Itu orientasinya. Itu orientasinya. Tidak ada orientasi keagamaan. Bahkan sebahagian kita menganggap bahwa kalau sekolah agama mahal. Ini persoalan. Kita melibatkan diri dalam kerusakan agama generasi-generasi penerus kita. Nanti kita sadari ketika anak ini sudah terlibat narkoba, butuh biaya besar untuk rehabilitasi, baru menyesal kenapa dulu tidak disekolahkan dengan sekolah agama. Kalau dulu beberapa tahun lalu yang pernah kami sampaikan dalam pengajian-pengajian, dalam pendaftaran santri baru, kita tanya tentang rukun Islam, rukun iman, yang dijawab malah Pancasila. Yang lebih parah ini beberapa bulan yang lalu, hampir 80% pendaftar yang kami wawancarai, yang mana mereka ini keluaran dari SD negeri atau SMP negeri, yang masuk ke pesantren mencoba memperbaiki pemahaman keagamaan. Kira-kira kalau dipresentasikan, 80% dari mereka yang diwawancara itu tidak mengerti apa itu rukun Islam dan rukun iman. Kalau dulu cuma ada satu orang yang menjawab dengan mantap rukun Islam berapa? Ada 5 Ustaz. Coba sebutkan. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, tapi ini lebih parah lagi. Kira-kira 80% dari mereka itu tidak mengerti tentang rukun iman dan rukun Islam. Jangankan jumlahnya, apalagi disuruh hafalkan apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Dan tidak mustahil 5 tahun ke depan kerusakan ini bertambah dan semakin parah. Atau jangan-jangan salah satu dari mereka ini adalah orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Na'udzubillah. Maka itu Nabi mengajarkan doa ini agar menjadi perhatian besar bagi kita semua, bahwa persoalan keagamaan ini adalah persoalan yang sangat krusial. Ini terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan pedoman hidup kita. Yang tadi di Jumat kita sampaikan bahwa apa jadinya ketika ada sebuah alat elektronik yang kita fungsikan tanpa melihat dan membaca manual booknya, tanpa memperhatikan buku pedomannya. Atau ada orang yang belajar bawa mobil dan tidak tahu bagaimana buku pedoman yang seharusnya. Fatal akibatnya. Yang tadinya mau injak rem tapi diinjak gas. Tapi ternyata kita tidak begitu perhatian tentang bagaimana menerapkan buku pedoman keislaman yang dikatakan oleh Nabi, taraktu fikum amrayn, Al-Quran dan Sunnah ini sebagai tuntunan kita untuk menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Jangankan memahami Al-Quran, boleh jadi kita tidak membaca Al-Quran dalam 1 pekan. Bagaimana mau memahami Al-Quran kalau ternyata kita jauh dari Al-Quran bahkan 1 bulan? Sedangkan Ibnu Abbas ketika Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan Rasulullah mengatakan, ya Allah,
sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa kata Ibnu Abbas? Kami ketika tidak mampu menghatamkan Al-Quran satu kali saja satu bulan, kami sudah menganggap itu bahagian dari hajrul Quran. Itu bahagian dari meninggalkan Al-Quran kalau tidak menghatamkan Al-Quran satu kali satu bulan. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana dengan kita? Kalau Ibnu Abbas saja menganggap tidak menghatamkan, ini bukan tidak membaca, tidak menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan, itu dia anggap itu hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran sudah namanya. Kita ternyata masih ada yang santai-santai meskipun 2 bulan tidak mengaji, lalu menganggap bahwa Al-Quran ini pedoman saya sebagai umat Islam. Kalau ada yang ganggu saya marah. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Nah, ini yang mesti menjadi skala prioritas dalam doa kita. Perbaikan agama. Turunan-turunannya dalam doa-doa yang lain banyak sekali diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana membantu kita untuk bersyukur kepada Allah, bagaimana membantu kita untuk menguatkan diri berzikir kepada Allah, menguatkan diri dalam ibadah. Ini turunan-turunannya semua. Bahwa di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah, memang harus kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Dan harus menjadi warna terbesar dalam doa-doa kita, doa untuk perbaikan agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi." Ya Allah, perbaiki duniaku karena di situ saya tinggal. Di situ saya hidup. Ini di urutan kedua dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, perhatian kita terhadap dunia tidak boleh juga luput. Tetapi pertanyaan terbesarnya, bagaimana sikap kita terhadap dunia? Saya ingat beberapa bulan yang lalu membuka pengajian di Masjid Al-Ikhlas itu dengan pertanyaan begini. Kira-kira kalau ada yang kasih kita 1 miliar, apa yang ada di pikiran kita? Bagaimana sikap kita? Apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada yang bilang, saya tidak mau, karena siapa tahu mau kasih ke 1 miliar. Hari ini mau dikasih 1 miliar. Tapi taruhlah kita membayangkan itu. Kira-kira kalau kita dapat uang dalam jumlah banyak, apa yang ada di pikiran kita? Mungkin sebagian yang berpikir mau kawin lagi, sebagian berpikir mau bangun rumah lagi, mau macam-macam. Dan ini pertanyaan yang semakna dengan ini pernah ditanyakan oleh Nabi kepada sahabatnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Idza futihat 'alaikum Faris wa Rum." Wahai sahabatku, kalau sekiranya Allah takdirkan kalian mampu menaklukkan Persia dan Romawi, ayyu qaumin antum? Kalian bagaimana jadinya? Kata salah seorang sahabat, "Naqulu kama amarana Allah." Ya Rasulullah, kita akan tetap begini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Nabi tidak. Kata Nabi tidak. Kalian akan berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghaira dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Tatanafasun. Ketika dunia sudah dibuka di hadapan kalian, kalian akan mulai berlomba-lomba. Kalau sudah mulai berlomba-lomba, summa tatahasadun. Kalian mulai saling iri hati satu dengan yang lain. Summa tatadabarun. Kalau sudah mulai iri hati, apa yang terjadi kemudian? Kalian akan saling membelakangi, meninggalkan satu dengan yang lain. Summa tatabaghadun. Pada akhirnya kalian akan saling membenci, saling marah, membelakangi, saling membenci. Awal dzalik thumma tantalikuna ila masakinil muhajirin
fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi. Pada akhirnya kalian akan saling memakan, saling membunuh, saling menghancurkan. Itu karakter dunia. Sehingga kita mesti memberikan porsi perhatian yang memang tidak sedikit. Seharusnya kita minta dalam doa-doa kita untuk melakukan perbaikan dalam masalah dunia. Bahwa orang beriman bukan juga orang yang tidak butuh dengan dunia. Sehingga Nabi pernah menegur seorang sahabat yang hanya datang ke masjid, puasa siang hari, malam harinya qiyamul lail dan tidak mau keluar dari masjid, meninggalkan keluarganya. Nabi bilang, tidak, saya ini orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi kalau saya puasa, saya buka puasa juga. Kalau saya sholat, saya istirahat juga. Bahkan saya menikah, kata Nabi SAW. Artinya apa? Orang beriman juga butuh dunia. Tetapi ingat, kebutuhan orang beriman terhadap dunia itu hanya di genggamannya. Sehingga dia yang mengontrol kehidupan dunianya, bukan dia yang dikontrol. Salah seorang ulama Nusantara kita pernah berpesan, memberikan analogi sederhana bagaimana seseorang yang berkendara dalam jumlah banyak dalam satu mobil. Begitu masuk ke jalanan yang berliku-liku, terkadang penumpangnya itu mabuk, pusing, mabuk. Tapi jarang sekali kita lihat ada sopir itu yang muntah karena jalan yang belok-belok. Ya, mungkin bisa dilihat tidak pernah, kecuali sopirnya lagi sakit. Lalu ulama mengatakan, ini perbandingan dunia. Penumpang ini dibawa oleh mobil, sedangkan si sopir ini yang membawa mobil. Si penumpang ini dikendalikan oleh kendaraannya, mau belok dia terhantam kemana dia diarahkan oleh mobil. Tapi si sopir ini dia yang mengemudi dan dia yang mengarahkan kemana kendaraan itu harus mengarah. Begitu gambarannya seseorang terhadap dunia. Kalau seseorang dikuasai oleh dunia, dia akan dibuat mabuk-mabukan dengan dunia. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, dunia ini ketika terbuka satu pintu kemewahannya, akan terbuka pintu-pintu yang lain yang kita semakin kabur pikiran-pikiran cerdas kita untuk bisa menjauh daripada kenikmatan itu, semakin susah. Tapi ketika orang beriman itu mengendalikan dunia, maka mereka tetap menjadikan dunia itu di dalam genggaman, tidak masuk di dalam hati. Sehingga perbaikan dunia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah orang beriman memperlakukan dunia ini untuk menjadi sarana mendekat kepada Allah Taala. Tidak ada yang lain. Dia minta, ketika pun minta jabatan, orientasinya dia mau jabatan itu menjadi sarana untuk mendekatkan orang lain kepada Allah dan juga dirinya. Ketika meminta harta misalnya, dia mau harta ini menjadi asas kebermanfaatan dia untuk orang lain. Bukan berarti umat Islam itu harus meninggalkan dunianya seutuhnya. Sehingga ketika ada gerakan hijrah misalnya, gerakan hijrah tidak serta-merta meninggalkan apa yang selama ini menjadi profesi dia, kecuali kalau itu adalah profesi yang bernuansa dosa. Tetapi ketika dia sudah melakukan atau aktif dalam sebuah profesi tertentu yang bukan nuansanya dosa, ketika dia hijrah bukan meninggalkan posisi itu, tetapi menjadikan posisi itu sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan untuk mendatangkan manfaat kepada yang lain dalam aspek keagamaan. Maka kita mesti berdoa agar dunia ini diperbaiki oleh Allah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki akhiratku, karena bagaimanapun juga tempat kembaliku nanti di sana.
Doa ini agar kita mudah untuk mempersiapkan bekal. Doa ini agar kita mudah untuk mempersiapkan rumah terbaik nanti di akhir. Doa ini agar kita termotivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak nanti di hari kemudian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan keputusan-keputusan teradil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Ini mengajarkan makna yang cukup dalam bagi kehidupan kita orang beriman, bahwa tujuan kita hidup dan beraktivitas itu untuk menghamba kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah. Sehingga kadang-kadang kita luput dari niatan-niatan baik terhadap semua aktivitas kita. Terkadang kita melakukan kebaikan diawali dari niatan bukan karena Allah. Dan ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada hobi-hobi terhadap kebaikan, lalu melupakan niatan-niatan ikhlas karena Allah. Seperti yang pernah kita kisahkan Abu Sayyad, yang pernah menjadi konglomerat, lalu punya kegemaran bersedekah, berinfak. Setiap kali sedekah jumlahnya banyak. Sehingga suatu waktu dia dibuat bermimpi, dia seolah-olah dihadirkan dalam pengadilan akhirat. Dengan bangganya dia datang membawa pahala-pahala yang begitu banyak, tapi ketika ditimbang oleh Allah, keburukannya lebih berat. Lalu dia protes di hadapan Allah, ya Allah, mana semua kebaikan-kebaikan saya, sedekah-sedekah saya puluhan ribu dirham itu, di mana semua itu? Ketika dinaikkan oleh Allah, tidak menggerakkan sedikit pun itu, tidak menggerakkan sedikit pun timbangannya. Dia protes, kenapa seperti ini ya Allah? Padahal dulu saya gemar sedekah. Apa kata Allah? Kegemaranmu itu, di mana posisi Allah di situ? Jangan-jangan kita melakukan kebaikan ini hanya sekedar hobi. Memang hobi saya melakukan kebaikan, lalu tidak pernah mengawali kebaikan itu karena Allah. Maka itu niatkan kehidupan kita ini dan semua yang kita lakukan di dalamnya tujuannya satu, untuk menambah kebaikan di hadapan Allah, menjadi asas penghambaan kita yang terbaik di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan saya ini, kalau toh masih panjang, jadikan yang panjang itu sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Kemudian yang terakhir dalam doa ini, Nabi SAW mengajarkan, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematianku ini sebagai istirahatku dari keburukan. Mungkin sebagian kita khawatir doa seperti ini, bahwa ya Allah, saya lebih baik mati daripada hidup tapi bertambah dosanya. Ya cuma kadang-kadang kita belum siap mati, tapi belum siap juga meninggalkan dosa. Itu persoalan. Tidak mau mati, tapi tidak mau juga tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nabi mengajarkan dalam doa, kalau toh kita susah untuk meninggalkan dosa, maka minta ya Allah, saya lebih baik mati daripada hidup tapi bertambah dosa. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kenapa? Kematian jasad itu lebih ringan daripada kematian hati. Kematian hati, jasadnya masih hidup,
orangnya masih beraktivitas, dosanya bisa bertambah terus. Tetapi kematian jasad, maka selesai semua persoalannya. Tugas dan tanggung jawabnya sudah selesai. Akan dihisab apa yang menjadi amalan baiknya, akan diganjarkan apa yang baik, akan diberikan hukuman apa yang buruk, dan selesai. Makanya ulama mengatakan, ajaban anna nas yabkuna fi man mata jasadu wa la yabkuna fi man mata qalbu. Sebahagian kita menangis ketika ada orang yang mati jasadnya, tapi jarang kita menangis ketika ada orang yang mati hatinya tapi orangnya masih hidup. Kenapa? Karena kematian fisik menunjukkan selesainya semua tanggung jawabnya. Terlepas dari pundaknya kewajiban-kewajiban yang tadinya melekat kepada dia. Maka selesai juga persoalan-persoalan yang bisa menambah hukuman-hukuman dari dosa. Tetapi orang yang hatinya mati, yang seharusnya membuat kita lebih sedih melihatnya, karena bisa bertambah dia jauhnya dari Allah, dan bisa semakin bertambah dia dosanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah perenungan kita pada malam yang mubarakah ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan nasihat buat kami pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk membiasakan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu ditekadkan untuk tidak meninggalkan doa ini setiap hari, agar kita memulai perbaikan diri itu dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku, karena itu adalah perkara terbesar dalam kehidupan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku, karena di situ tempat saya hidup dan berkehidupan. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaiki akhiratku, karena di situ adalah tempat kembaliku nanti. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematian untukku itu sebagai istirahat dari segala keburukan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin. Wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.